Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Tentunya teman-teman sehat ya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan rezeki dan juga diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan Allah selalu melindungi setiap dalam perjalanan kita, langkah kita, dan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini kita akan menyampaikan beberapa tips ya. 5 cara sederhana merawat tanaman hias. Tentunya teman ingin bertanya-tanya, seperti apa sih cara sederhananya dan bagaimana sih untuk merawatnya? Oke, baik, kita langsung aja. Memiliki tanaman hias itu adalah merupakan salah satu hobi daripada teman-teman. Begitu saya, panjenengan, ataupun yang lainnya. Kalau sudah namanya hobi, di sini sudah luar biasa. Nggak bisa dipenggal. Nggak bisa enggak, kita harus membeli sesuatu apa yang kita mau. Seperti salah satunya di zaman aglonema. Nah, tentunya teman-teman tahu harga aglonema sangat luar biasa, meroket. Sangat tinggi sekali harganya. Nah, sekarang kenyataannya seperti apa? Nah, dan bagaimana cara merawatnya? Jangan hanya karena beli karena tren. Di saat sudah nggak ada tren, nantinya tidak ada yang namanya perawatan lagi terhadap tanaman yang jenengan sukai. Nah, maka dari itu kita mencoba di sini memberikan tips terbaik untuk panjenengan, dan mudah-mudahan ini merupakan ilmu bagi panjenengan semuanya. Kita langsung aja. Yang pertama, teman-teman di sini harus memilih jenis tanaman hias yang mungkin panjenengan sukai, seperti jenis aglonema. Aglonema kan teman-teman tahu sendiri, jenis aglonema tersebut itu adalah tanaman indoor. Ketika di tanaman indoor tidak ada perawatan, akan musnah juga akhirnya, tidak ada pemupukan atau mungkin tidak ada sentuhan seperti itu, sehingga tanaman tersebut akan musnah juga, dalam artian di sini mati. Ada juga tanaman outdoor seperti misalnya bonsai atau mungkin jenis puring. Ada juga di sini mawar, ada juga di sini cemara dan sebagainya. Jadi sangat banyak sekali. Kita harus betul-betul tahu jenis perawatannya dan bagaimana cara hidup dari tanaman tersebut. Nah, setelah panjenengan semuanya memilih dari tips-tips tersebut, tentunya harus bagaimana selanjutnya di sini. Kita harus mengetahui tanaman tersebut seperti apa karakter jenis tanamannya. Kalau kita tidak mengetahui karakter, yang mungkin panjenengan taunya hanya membeli, menanam, menyiram, dan memupuk. Kalau kita tidak mengetahui jenis karakter tanaman tersebut, maka ya sama aja, tanaman tidak akan bisa berkembang dengan baik teman-teman. Nah, tentunya kita harus tahu seperti karakter dari tanaman itu sendiri. Seperti misalnya aglonema. Nah, jenis aglonema itu kan punya karakter tersendiri teman-teman. Bagaimana cara kita melakukan atau memperlakukan jenis tanaman hias itu? Seperti misalnya adenium. Kita juga harus tahu memperlakukan jenis tanaman itu supaya bisa berkembang baik dan juga bisa memberikan nutrisi terbaik dari tanaman itu sendiri, khususnya adenium. Bisa memberikan pancaran bunganya dan juga bisa memberikan eksotis pada batangnya, kan begitu. Jadi kita harus betul-betul tahu bagaimana caranya. Seperti misalnya adenium, ini adalah salah satu trik teman-teman ya. Ini yang pertama, jika panjenengan semuanya tahu tentang adenium. Adenium di sini tidak bisa diberlakukan dengan seperti sama tanaman aglonema. Karena kalau adenium di sini suka pada panas. Kalau misalnya tidak panas, dalam saat tidak panas itu tidak bagus, tidak akan berkembang dan tidak akan berbunga teman-teman. Nah, kalau aglonema sebaliknya, hanya cukup aja disinari matahari pagi itu sudah cukup teman-teman. Nah, sekarang
kita harus tahu perbedaannya dari mana. Nah, antara panas dan dingin. Aglonema suka panas dan aglonema suka dingin, dan juga adenium suka panas. Begitu teman-teman ya. Nah, seperti juga misalnya mawar, asoka, kalau tidak ada sinar matahari maka tumbuhnya tumbuh teman-teman ya, tapi tidak bisa berkembang dengan baik. Seperti bunganya dari mawar itu sendiri, terus juga bunga daripada asoka itu sendiri. Ketika misalnya kurang terik, maka bunga tersebut kurang bagus teman-teman ya. Asoka aja kalau misalnya tidak panas, itu tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kita harus bisa menempatkan dari tanaman-tanaman tersebut kepada tempat yang seharusnya di mana dia hidup. Begitu teman-teman. Dan yang selanjutnya di sini itu adalah setelah memilih tanaman tersebut, kenali karakter dari jenis tanaman itu sendiri. Bagaimana cara mengenali karakter? Kalau misalnya jenis karakter adenium, kita kembali pada adenium. Karakter adenium suka panas. Dan bagaimana dari segi medianya teman-teman? Nah, segi media dari adenium itu tidak boleh terlalu padat dari medianya. Medianya cukup seperti pasir malang, terus seperti kompos, dan juga mungkin sedikit pupuk kandang, sekam bakar atau sekam arang, itu bisa jadikan satu teman-teman. Jadi komposisinya harus betul-betul bagus. Nah, sebaliknya juga pada jenis aglonema di sini itu tanpa menggunakan yang namanya pasir malang. Cukup menggunakan kompos, sekam arang atau sekam bakar, dan juga pupuk kandang. Itu sudah mewakili teman-teman. Nah, ketika panjenengan sudah mengetahui karakternya dari jenis tanaman tersebut, maka panjenengan jangan lupa di sini harus betul-betul menempatkan posisi tanaman tersebut di mana tanaman tersebut kita tempatkan. Nah, adenium di tempat yang panas, aglonema hanya cukup disinari dengan sinar matahari pagi saja. Alasannya kenapa? Yaitu tadi di awal kita sampaikan, kalau misalnya berbalik di sini ke aglonema di tempat yang panas, maka semuanya akan terbakar jenis daunnya, maka akan mati teman-teman. Begitu juga sebaliknya, kalau adenium insya Allah tidak aman ya, di tempat dingin pun oke. Tetapi pertumbuhan dan perkembangan jenis tanaman tersebut itu juga kurang baik teman-teman. Nah, itu adalah salah satu bukti misalnya ada adenium bonsai teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk mengkerdilkan daun-daunnya? Tentunya harus ada pemotongan dan juga ada terik matahari yang betul-betul cukup untuk jenis tanaman adenium. Dan yang kedua teman-teman, tentunya harus ada pemupukan ya, seperti pemupukan misalnya menggunakan dekastar itu bisa, atau menggunakan jenis organik ya. Organik atau anorganik sama aja, tapi kalau menurut saya lebih baik menggunakan organik saja. Agar apa? Tanaman tersebut itu adalah betul-betul kuat, betul-betul sehat, dan sedikit kita menggunakan jenis anorganik ya. Membasmi yang namanya kutu putih teman-teman ya, kutu-kutu putih yang terdapat pada daun-daun tanaman tersebut. Dan selanjutnya jangan lupa teman-teman ya, yang ketiga itu adalah lakukan penyiraman. Kita harus tahu dari mana segi penyiraman dan kapan kita menyiram. Kalau untuk aglonema kita harus memposisikan jenis tanaman tersebut itu betul-betul ketika menyiram silahkan bawa keluar teman-teman ya, disiangi atau mungkin diberikanlah sinar matahari yang cukup dan lakukan penyiraman. Kurang lebih kalau aglonema insya Allah mungkin 3 kali dalam 1 minggu sudah cukup teman-teman. Tapi kalau misalnya adenium di sini kurang lebih 1 minggu 2 kali insya Allah sudah cukup. Selain pemupukan dan juga tadi penyiraman terhadap jenis tanaman aglonema dan adenium.
Nah, untuk yang lainnya saya rasa sama dan itu semua mewakili teman-teman. Bagaimana cara atau tips dari tanaman tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.